Wa an Abi Asma, diriwayatkan dari Abi Asma, annahu bahwasanya beliau dakhala telah sowan ala Abi Dzar atas sahabat Abi Dzar, wahwa sedangkan Abu Dzar fir Rabadati di tempat yang bernama Rabadah. Ya, Abu Dzar itu disabdakan Nabi, kamu masuk Islam sendirian dan kamu nanti akan wafat sendirian dan akan bangun dari kubur sendirian dan akan hisab sendirian dan akan masuk surga sendirian. Kurang lebihnya begitu. Ada sebagian waliullah itu yang memang tipenya itu menyendiri, tidak suka berkumpul orang. Maka kalau orang itu asalkan imannya benar, amalnya benar, mau sukanya sembunyi-sembunyi atau sukanya rame-rame, itu tambahan aja, enggak masalah. Dimulai zaman sahabat pun ada sahabat yang sukanya tidak terlalu banyak berkumpul dengan orang. Itu diantaranya adalah sahabat Abu Dzar. Wa indahu imra'atun sauda'u, dan di dekat beliau ada seorang wanita yang berkulit hitam, yaitu istri beliau. Cari istri pun yang sederhana, yang hitam. Laisa 'alaiha atharul mahasini walal khaluq. Tidak ada atas wanita tersebut bekas-bekas al-mahasin. Di antara maksudnya al-mahasin di sini bekas-bekas make up, bekas-bekas dandan. Walal khaluqi, dan juga tidak ada bekas-bekas minyak wangi. Benar-benar apa adanya, asli, tidak ada modifnya belas. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan, ala tangzurun, apakah kalian tidak melihat? Ilama, kepada apa? Ta'muruni, telah memerintahkan aku, hadhihi suwaida'u, si hitam kecil ini, istri saya yang mungil ini, yang hitam. Usulnya apa? Istrinya mengikuti Abu Dzar itu agak berat banget. Ta'muruni an atiya al-Iraq, dia nyuruh aku untuk aku datang ke negeri Irak, ke daerah ramai, daerah kaya, daerah pusat pemerintahan. Fa idza ataitu Iraqan, maka nanti kalau aku datang ke Irak, malu alayya bidunyahum, maka orang-orang akan condong atas aku dengan membawa dunia-dunia mereka. Di antara artinya orang-orang akan ngikram saya, memberikan dunia mereka kepada saya. Wa inna khalili sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kekasihku sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahidayya ilayya, telah berpesan kepada aku, inna duna jisri jahannama, sesungguhnya sebelum jembatannya Jahannam, sebelum sirat itu, tariqon, ada satu jalan, dza tahdin, yang licin, wa mazallatin, dan memelesetkan. Wa inna, dan sungguhnya kita, an-na'ti alaihi, untuk mendatangi jalan tersebut. Wa fi ahmalina iqtidar, sedangkan di dalam perkara-perkara yang kita bawa, iqtidarun, kemampuan untuk membawanya. Urusan-urusan dunia, urusan-urusan tanggungan kita ketika di dunia, kita mampu memanggulnya ketika lewat jalan yang licin dan memelesetkan tadi. Au idtihar, ini kita cari dalam syarah-syarahnya, kurang lebihnya ini termasuk kekeliruan tulis. Yang benar dalam beberapa naskahnya adalah selepas tok itu ada mim, adalah mim. Idtimar, idtimar.
yang artinya adalah ringan atau kosong. Atau bahkan di beban-beban kita ada keringanan atau kita enggak membawa beban. Akhra an nanjua, kita lebih layak untuk kita selamat. Ala an na'ti alaihi, an na'ti alaihi, daripada kita mendatangi alaihi atas jalan tersebut, wa nahnu mawaqir, sedangkan kita orang-orang yang dibebani di luar kemampuannya. Saya ini memang miskin itu sengaja, sederhana itu sengaja, membawa bekal-bekal dunia yang sedikit itu sengaja. Karena yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pesan kepada saya, nanti sebelum titian jahanam itu ada jalan yang licin banget dan memelesetkan. Maka saya nggak pengen bawa beban banyak-banyak, bahkan kalau perlu nggak usah bawa beban, supaya kita lebih berkemungkinan selamat melebihi kalau kita bawa beban yang berat sampai nggak mampu, kemudian lewati jalan yang licin, akhirnya kita keplesetnya itu sangat besar. Jadi kalau kita ini nggak bawa apa-apa atau bawanya ringan di lumpur-lumpur yang licin, kita masih bisa menyeimbangkan diri. Harus bagaimana, Pak? Apa kita mau niru beliau? Wes miskin aja nggak usah bawa apa-apa nanti ke akhirat, sampai istrinya setengah nggak kuat, apa begitu? Ya, di antara yang bisa kita ambil pelajaran, orang itu bagaimana setiap sikapnya itu telah menyiapkan alasannya di hadapan Allah. Mau hidup sederhanakah? Mau hidup yang tidak sederhana? Mau yang banyak sedekah atau yang banyak qanaah? Banyak pilihan. Kebaikan-kebaikan itu banyak pilihan. Tapi jangan sampai kita milih yang tidak baik. Ya. Maka sahabat itu ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada jadi orang kaya, orang sedengan, orang miskin. Nikah berkali-kali, ngelamar ditolak berkali-kali, macam-macam. Yang penting pilihan ketakwaannya tidak pernah mereka tinggal. Yang repot itu kita milih yang bukan pilihan, milih kerugian, itulah yang enggak boleh. Mau niru seperti Abu Dzar, boleh. Mau niru seperti Sayyidah Aisyah suka sedekah, boleh. Mau niru Abdurrahman bin Auf ahli sedekah, boleh. Mau niru ahli ilmu, wahnya Sayyidina Ali, boleh. Yang enggak boleh itu jangan niru munafikin ketika ngaji bolos. Nah, itu enggak ada dalilnya yang diterima. Di kesimpulannya, ini bab sikapnya sebagian sahabat memang sengaja menyedikitkan urusan-urusan dunianya supaya nanti lebih berkemungkinan selamat ketika di akhirat. Ad-dahdu bid-dhati al-mu'jamah wa iskanil ha al-muhmalah muharrakan diharakati. Aidon huwa al-amlas wa zalik, adalah al-amlas yang mulus, yang tidak ada gerunjal-gerunjalnya, mulus, wa zalik dan licin. Wa qawlu ahra bil ha'il muhmalah maksura, tidak ada hamzahnya, maksura. Maknahu aula, lebih utama, wa aujaba dan lebih memastikan. Wal mawaqir ja'mu mauqur, wa huwa mauqur artinya alladzi orang humila fawqa taqatihi, yang dia dibebani di atas kemampuannya. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allah azza wa jalla 'abda, kalau Allah mencintai seorang hambanya, hamahullahu dunya, maka Allah akan menjaga hamba tadi dari dunia. Ini di antara pemahaman
banyaknya orang Islam yang diuji sedikit dunianya, urusan dunia enggak maju-maju. Maka bagaimana berhusnudzon kepada Allah lewat hadis yang barusan kita dengar. Di antara bentuk cintanya Allah kepada hambanya yang mukmin adalah dijaga dari dapat dunia. Kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma, sebagaimana terus-terusan tidak henti-hentinya salah satu dari kalian melindungi orang sakitnya dari air. Ada sebagian penyakit itu memang enggak boleh kena air. Atau minum airnya pun dikurangi. Maka kamu punya orang yang sedang kamu rawat dalam sakit, yang sakitnya itu tidak cocok dengan air. Maka kamu jaga jangan sampai dia kena air, jangan sampai dia kena air, jangan sampai dia kena air. Begitu pula, bukan karena tidak sayang pada si sakit, tapi karena saking sayangnya supaya orang yang sakit tadi tidak bertambah sakitnya, bahkan bisa sembuh. Maka kalau orang itu sudah takwa, kemudian diuji setiap usaha dunia, mentok, husnudzonlah, ini adalah dari bagian cintanya Allah kepada saya. Supaya saya selamat, hisabnya ringan, masuk surga tanpa banyak terkendala. Jadi jangan sampai ini dipahami umum. Pokoknya orang itu kalau dicintai Allah pasti melarat. Ya itu mungkin kamulah, tidak semuanya. Kalau semuanya repot, sahabat-sahabat juga banyak yang kaya. Para anbiya juga banyak yang kaya. Jadi di antara bentuk cintanya Allah kepada hambanya yang beriman adalah digagalkan urusan-urusan dunianya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad wa rawahu Tabarani bi isnadin hasanin min hadits Rafi' ibn Khadij. Yang kita sebagai pelajar ini yang kita perlukan adalah menyiapkan alasan yang diterima oleh Allah dalam setiap omongan, keputusan, langkah, melek dan merem kita. Kalau enggak ada alasannya yang diterima oleh Allah, itu akan pasti kalau kita enggak bertobat membahayakan kita ketika kita sowan kepada Allah. Maulaya salli wa sallim daiman
Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil الله قد تجليت وقد ظهرت وقد ملأت قلبي يا روحي قد ملأت قلبي وجسدي